Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu, saya Dr. Amelia yang sedang bekerja di klinik hari ini. Nah, kalau boleh tahu namanya Ibu siapa? Ade Suryani, Berapa umur tak Ibu? 32 tahun. Di mana kita tinggal? Di Macopa. Jadi baik Ibu ya. Di sini saya akan melakukan pengambilan darah tepi, membuat apusan dan membuat pewarnaan gensa. Dan yang akan saya ambil nanti darahnya Ibu di jari kelingkingnya dengan menggunakan lancet atau jarum suntik yang kecil, dan mungkin di sini agak sedikit kurang nyaman atau sakit, tapi Ibu tidak usah khawatir karena saya akan melakukan seprofesional mungkin Ibu. Apakah Ibu setuju? Iya, setuju. Jadi selanjutnya di sini saya akan mempersiapkan alat dan bahannya. Alat dan bahannya itu ada handscoon. Kemudian ada objek gelas, ada 2 di sini. Kita ambil ada 2 buah. Yang satunya ini untuk meletakkan darahnya, dan yang kedua ini untuk membuat apusan darahnya. Nah, kemudian ada pipet tetes, ada lancet dan pen lancetnya. Kemudian ada kapas alkohol. Kapas alkohol ini supaya ujung jari yang dilukai ini tetap steril, dan pasiennya juga tidak akan dikenai penyakit karena kita tadi menyusup. Nah, kemudian ada larutan metanol, kemudian ada pewarnaan gensa 3%, kemudian ada rak pencuci objek gelas, dan ada air Aquades. Selanjutnya di sini saya akan mencuci tangan 6 langkah. Dan selanjutnya saya akan memakai handscoon. Setelah ini saya akan menulis identitas pasien di atas kaca objek. Kemudian setelah itu saya akan memberikan alkohol swab ke bagian permukaan yang akan saya ambil darahnya ini di jarinya pasien dengan menggunakan alkohol swab. Nah, setelah itu saya akan mengambil lancet ini, kemudian saya akan menusuk bagian dari jarinya pasien. Permisi ya Bu. Nah, setelah itu saya akan menekan secara lembut pada jari yang saya sudah tusuk dengan menggunakan lancet ini. Kemudian saya akan mengambil darahnya, darah tipis dan darah tebal. Nah, setelah itu saya akan letakkan gelas objek ini dengan posisi mendatar di atas meja. Nah, kemudian jari telunjuk saya ini di atas identitas pasien ini untuk memfiksasi objek gelas di atas meja. Nah, kemudian tangan kanan saya ini akan mendorong ke atas dengan tetesan darah, kemudian buat sudut 45 derajat antara objek gelas yang diberi tetesan darah kedua ini. Nah, kemudian biarkan menyebar ke seluruh ujung gelas pendorong. Dan kemudian apusan yang baik ini adalah apusan yang berbentuk lidah
dan makin mengecil ujungnya. Nah, kemudian setelah itu kita akan biarkan mengering dalam suhu kamar. Nah, suhu kamar pada apusan darah tipis ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi plasmodium, melihat sel dan makrofag sel yang ada di dalam darah untuk melihat anemia mikrositik, hipokrom atau infeksi cacing tambang. Kemudian untuk menghitung jumlah eritrositnya. Nah, untuk apusan darah tebalnya ini kita gunakan salah satunya ujung gelas pendorong untuk menyebarkan darah dengan ukuran kira-kira 1,5 atau sampai dengan 2 cm. Nah, untuk mengidentifikasi plasmodium ini dengan menghitung derajat parasitemial dan mengidentifikasi cacing filarialnya. Nah, selanjutnya setelah ini saya akan melakukan pewarnaan pada Giemsa, yaitu pada bagian darah tipisnya ini kita akan masukkan ke dalam larutan metanol. Nah, metanol lalu kemudian kita keluarkan dan biarkan mengering. Nah, setelah kering kita akan tetesi air ke seluruh permukaan dan biarkan selama 10 menit sampai 15 menit. Nah, setelah sampai terjadi lisis daripada sel darah merah yang terdapat pada apusan darah tebal, untuk apusan darah tipis ini tidak terjadi lisis karena kita sudah memfiksasi dengan larutan metanol. Nah, setelah menunggu selama atau sekitar 20 menit, maka cairan ini kemudian kita buang, lalu kita buang. Kemudian kita akan teteskan larutan Giemsa 3% ini menggunakan pipet tetes. Nah, setelah itu kita biarkan selama 30 menit minimal lah. Nah, setelah 30 menit, maka cairan Giemsa ini dibuang. Lalu kemudian objek gelasnya kita bersihkan dengan menggunakan air mengalir kembali. Nah, setelah itu kita akan letakkan dengan posisi berdiri supaya objek gelasnya ini cepat kering. Nah, setelah kering ini kita akan melihat hasilnya seperti ini. Nah, jadi ini adalah apusan darah tipis dan ini apusan darah tipisnya, dan ini adalah apusan darah tebalnya. Nah, yang siap dilihat di bawah mikroskop. Nah, setelah ini pengambilan pewarnaan Giemsa ini setelah selesai, saya akan melepaskan handscoon kembali. Dan mencuci tangan kembali. Selesai. Jadi begini Ibu, pemeriksaan telah selesai apusan darahnya. Saya akan bawa ke mikroskop untuk melihat apa saja yang bisa kita nilai. Nah, jadi setelah hasilnya keluar nanti Ibu, kita akan beritahukan kepada Ibu. Nah, terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Semoga Ibu lekas sembuh. Dan cukup sekian dari video keterampilan apusan darah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.